Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Pesaja Raja. Sinvas yang Sutra Teratai episode 1824. Pemberian tertinggi adalah persembahan dengan dharma. Kita melakukan pencegahan wabah penyakit tepat pada waktunya dan memberikan bantuan darurat guna menstabilkan kondisi dalam masyarakat, menggarap dan menabur benih dengan membantu orang. Antar saudara sedharma saling memberikan pendampingan dengan hati yang mantap dicuci. Pemikiran untuk berdana adalah tanah suci dari Bodhisattva. Merespon kondisi darurat, kita berderma dan memberikan bantuan tepat pada waktunya. Sifat hakiki kita tetap seperti biasanya, tiada sebelumnya atau sesudahnya. Bersungguh hati, menggenggam waktu, dan mendengarkan baik-baik dengan sungguh hati. Pencegahan wabah penyakit tepat pada waktunya dan memberikan bantuan darurat. Tahun 2020, selama beberapa bulan ini, kita selalu merasa seluruh dunia sepenuhnya diselimuti oleh sebuah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi yang seperti apa? Adalah sesuatu yang tak terlihat tetapi membuat hati orang, membuat tubuh orang selalu dalam keadaan panik. Karena gelombang virus corona baru ini berlangsung begitu lama dan berdampak begitu luas, yang mana belum pernah terjadi sebelumnya dan hampir sudah menjangkit ke seluruh dunia. Semua orang sangat takut dan khawatir. Benar, setiap hari melihat berita semuanya mengenai peringatan tentang pandemi. Ini membuat orang sangat khawatir sehingga sering harus mengatakan sehari-hari harus memperhatikan kebersihan diri sendiri. Setiap orang menjaga kebersihan diri masing-masing, menjaga dengan baik. Dengan sendirinya semua orang akan baik-baik. Dengan prinsip kebenaran yang sama di dunia, jika hati setiap orang dijaga dengan baik, setiap orang di dunia akan bisa aman dan harmonis. Tidak akan ada bencana apapun. Tetapi justru hati manusia sangat sulit. Ingin setiap orang dapat menjaga dengan baik sebersih niat pikiran, ini adalah sangat sulit. Seperti sekarang, saatnya kita harus mencegah wabah. Ada negara yang sudah sangat parah. Para pemimpin negara itu, demi alasan ekonomi dan lain-lain, dia tidak bersedia menjadikan hal ini sebagai pengumuman resmi. Meminta rakyatnya mengambil tindakan pencegahan karena tidak ada mengeluarkan perintah semacam itu sehingga semakin parah. Ini membuat kita merasa sangat tidak berdaya. Ada beberapa negara yang sangat terdesak segera melakukan isolasi. Setelah sekian waktu mengisolasikan diri, kondisi wabah seolah-olah mulai mereda. Namun, kondisi ekonomi tidak bisa tahan lagi sehingga cepat-cepat membuka dari isolasi agar semua orang bisa kembali kerja. Tidak disangka begitu pekerjaan dilanjutkan kembali, walaupun perekonomian juga mulai menggeliat. Namun, jumlah kasus penyakit kembali meningkat, sampai menjadi pikiran kita harus fokus pada ekonomi atau kesehatan. Ini adalah dilema. Dalam batin merasa sangat khawatir, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan.
benar-benar serba salah. Maju salah, mundur juga salah. Tapi kita harus sangat bersungguh hati menyelaraskan batin kita. Hidup teratur, seharusnya inilah pola hidup yang sehat. Lihat Filipina, juga termasuk salah satu negara yang mengalami kondisi pandemi parah. Tapi pengendalian cukup ketat dan sangat cepat. Namun, kondisi ekonomi memburuk dan kaum miskin meningkat. Relawan Ceci segera tak henti-henti memberi bantuan dalam beberapa tahap. Melihat mereka memberikan bantuan finansial darurat, terdapat banyak kisah yang menyentuh di dalamnya. Di Filipina ada dermawan, pengusaha yang dermawan, seseorang yang memiliki cinta kasih bodhisatwa. Dia mulai membangkitkan tekad menyumbangkan sejumlah besar bantuan kebutuhan hidup. Ada minyak, garam, beras, mie, dan lain-lain. Sangat banyak, termasuk kebutuhan sehari-hari. Beraneka ragam dan kuantitasnya besar. Diserahkan ke insan Ceci untuk mendistribusikannya. Setiap keluarga dia akan meminta banyak bantuan dalam beberapa kantong. Jadi di Filipina, relawan Wei Song memberikan pengumuman kepada orang-orang yang miskin ini dengan mengatakan, "Kalian boleh datang untuk menerima bantuan. Barang bantuan sangat banyak. Kalian harus membawa tas sendiri. Bawa tas yang dapat digunakan berulang kali. Tas ramah lingkungan, bawalah lebih banyak tas ramah lingkungan." Orang yang datang mengambil paket bantuan, mereka datang dengan membawa tas besar maupun kecil. Setelah datang, barang bantuan yang diberikan benar-benar banyak sekali. Saat tiba waktunya menerima bantuan, ada begitu banyak barang. Bagaimana caranya membawa pulang? Di antara mereka ada seorang ibu. Ibu ini terampil dalam menata barang. Dia menggunakan tasnya. "Berapa banyak yang kamu berikan, saya akan menatanya dengan baik. Berapa banyak yang dapat saya terima, saya bisa membawanya pulang." Lalu ia pun memberikan contoh. Barang yang diberikan kepadanya sangatlah banyak, bermacam-macam dan tidak sedikit. Dia benar-benar memperagakan. Yang ini saya letakkan di sini. Yang ini saya susun sedemikian. Diletakkan dan disusun seperti ini. Ditumpuk lapis demi lapis, sehingga semua barang bantuan yang banyak ini dimasukkan ke dalam beberapa tas. Disusun seperti ini, disusun dengan rapi. 1 tas, 2 tas, 3 tas. Setelah semuanya selesai dikemas, terlihat satu tumpukan besar. Bagaimana cara dia membawanya pulang? Walaupun tubuhnya tidak besar, tetapi memiliki kekuatan yang besar. Dia menggunakan kedua tangannya dan memanggul tas-tas itu. Dia sangat bangga. Wah, semua orang bertepuk tangan untuknya. Orang yang bersumbangsi ini bersukacita. Orang yang menerimanya lebih bersukacita. Orang di sekeliling yang menyaksikan sukacita itu berlipat ganda. Karena saya, barang-barang ini juga adalah barang yang akan saya dapat. Melihat dia mendapat begitu banyak, ketika giliran saya juga akan menerima begitu banyak. Ini adalah kekuatan dari orang yang memiliki cinta kasih. Jika kita mau memberi, kita harus memberi mereka dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mereka bisa merasakan cinta kasih kita. Dengan demikian, kita benar-benar dapat menenangkan hati orang yang menerimanya. Barang-barang ini mungkin bagi keluarga dengan 5 atau 6 orang akan terjamin hidupnya untuk 1 bulan lebih atau 2 bulan. Oleh karena itu, orang yang kesulitan ini, mereka semuanya bersukacita.
Melihat ibu ini menyimpan banyak barang ini dengan baik, memikulnya pulang, orang yang di sekelilingnya bersuka cita. Orang yang bersumbangsi merasa sangat terhibur. Bisa bersumbangsi sedemikian rupa, bisa membuat orang yang miskin dan susah ini hidup tenang. Tidak perlu ada kekhawatiran untuk 1 bulan lebih. Oleh karena itu, penyumbang bahagia, orang yang mendapatkannya juga sangat bahagia. Kita mendengarnya, kita mengetahuinya, kita juga makin tambah sukacita. Ini adalah ikut berbahagia atas jasa kebajikan. Benar-benar ada banyak orang baik di dunia ini. Mereka bersedia menggunakan kekuatan mereka. Saat orang lain dalam keadaan sulit, mereka bersedia menggunakan kekuatan mereka untuk memberi dan menyediakan bantuan bagi mereka yang menderita, membebaskan mereka dari keresahan. Jadi, mereka dapat hidup dalam kegembiraan dan ketenangan. Inilah bagaimana kita menstabilkan masyarakat. Guna menstabilkan kondisi dalam masyarakat, orang-orang yang bersumbangsi seperti ini layaknya petani. Saat petani mempunyai sebidang tanah subur, ini sangat baik untuk pertanian. Mereka tahu bagaimana memanfaatkannya. Mereka membajak dahulu, lalu mengolah tanah sebelum menanam bibit. Mereka tahu bagaimana membajak tanah dan tahu cara menabur benih pada waktunya. Inilah sebuah analogi untuk membantu orang lain. Saya mempunyai kekuatan. Inilah saatnya saya untuk bersedekah dan memberi manfaat kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Ini sama seperti mengolah tanah. Di musim ini, setelah petani mengolah tanah, mereka dapat melihat bibit-bibit yang mereka tanam perlahan tumbuh. Dari satu tumbuh hingga tak terhingga. Tidak lama lagi petani dapat memanen hasilnya. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan berkah, dan merekalah yang benar-benar menerima berkah. Bersumbangsi, ketika relawan bersumbangsi untuk masyarakat miskin. Walaupun masyarakat miskin hanya menerima persediaan untuk beberapa bulan saja, dalam 1-2 bulan, mereka tidak perlu khawatir kekurangan makanan. Bagi yang memberi, dari satu tumbuh menjadi tidak terhingga. Mereka menciptakan berkah yang memunculkan berkah lain lagi, maka berkah tidak terhingga. Seperti benih padi yang ditabur di tanah, sebiji benih memberikan hasil panen yang banyak. Ini disebut sebagai menciptakan berkah untuk dunia. Menggarap dan menabur benih dengan membantu orang, lalu antar saudara sedharma saling memberikan pendampingan. Saya ada benih, tetapi saya tidak mampu menaburnya sendiri. Jadi semua orang datang bersama saling mendampingi. Dengan satu kekuatan dapat membantu banyak orang. Seperti saudara sedharma yang turut bersuka cita pada kebajikan, memuji kita dan membantu dengan sukacita. Hal ini juga mengakumulasi jasa kebajikan. Jadi mereka melakukannya dengan hati yang mantap diceci, karena kepercayaan pengusaha benar-benar percaya atas apa yang dilakukan ceci. Dia memberikan persediaan yang berjumlah besar. Semuanya diserahkan kepada ceci. Ini merupakan hal yang membahagiakan. Jadi, pemikiran untuk berdana adalah tanah suci dari Bodhisattva. Kita melihat dia bersumbangsi seperti ini. Apa yang diperolehnya? Kebahagiaan. Dia tidak meminta balasan. Dia melihat masyarakat miskin mendapatkan banyak barang dan pulang dengan tentram. Sebagai seorang bodhisattva yang telah bersumbangsi, dia merasa bahagia.
Ia mendapatkan hati yang bahagia, hati bahagia yang tanpa pamrih. Ini adalah tanah suci Bodhisattva. Merespon kondisi darurat, kita berderma dan memberikan bantuan tepat pada waktunya. Sekarang pada saat ini merupakan saat yang paling penting, maka sifat hakiki kita tetap seperti biasanya, tiada sebelumnya atau sesudahnya. Sifat hakiki merupakan sifat Buddha. Niat baik ini dimiliki oleh semua orang, tiada sebelumnya atau sesudahnya, yaitu di saat yang tepat, di saat orang memerlukan, saat itu kita langsung memberikan kepadanya. Tidak harus melakukan persiapan tertentu di depan, bukan dikumpulkan terlebih dahulu lalu diberikan nanti. Dia sangat membutuhkan pertolongan segera sekarang juga. Itu adalah yang paling penting, maka itu persembahan. Ini juga merupakan persembahan. Terhadap orang-orang ini, kita harus menggunakan hati yang penuh hormat dalam bersumbangsi. Di saat yang bersamaan, terdapat satu keunikan pada insan ceci Filipina. Setiap kali sebelum bantuan dibagikan, Wei Song akan memberitahukan kepada semua orang, kemiskinan kalian bukanlah selamanya. Mulai sekarang, kalian harus menciptakan berkah. Dia akan menyemangati semua orang untuk bersumbangsi sedikit demi sedikit dengan semangat. Masa celengan bambu. Tidak peduli $1 peso atau 50 centavos, semua orang ikut bersumbangsi. Barang-barang ini barang bantuan dari suci yang diberikan kepada orang-orang berasal dari tetesan-tetesan sumbangan setiap orang, yang mana setelah terkumpul dapat menolong orang. Kalian juga dapat bersumbangsi sedikit demi sedikit. Tetesan air dapat memenuhi guci, sehingga ada banyak orang yang dapat meminum tetesan air dari Anda. Jadi dia mendorong semua orang untuk membangkitkan semangat. Masa celengan bambu, tetesan air mengisi guci, dituangkan untuk dipersembahkan kepada orang-orang untuk diminum. Inilah jalinan jodoh baik relawan Filipina kalau mengadakan pembagian. Mereka juga membujuk orang untuk berbuat baik. Kemiskinan, mereka tidak harus miskin sepanjang hidup ini. Anak-anak juga memiliki hati penuh welas asih. Setelah dewasa juga dapat menolong orang lain. Dia juga memberikan edukasi kepada mereka dalam kehidupan ini. Ada orang tua yang berkata, "Kita sudah sangat miskin sepanjang hidup ini. Karena sangat miskin, kita harus membangkitkan tekad untuk menciptakan jalinan jodoh penuh berkah, agar kita kehidupan mendatang bisa lebih leluasa." Dia dapat mendorong orang dengan cara ini untuk memberi sumbangan sedikit demi sedikit. Kita memberi begitu banyak berharap ia dapat meneteskan setetes air dalam guci yang dapat dikumpulkan bersama untuk membantu orang lain. Inilah yang dilakukan relawan Filipina. Saya sangat terinspirasi dan juga sangat kagum. Menggunakan kisah mereka untuk dibagikan kepada semua orang, seperti inilah kita saling menyemangati. Maka dapat dikatakan, dalam memberi persembahan bagaimanapun Anda senantiasalah bersumbangsi walaupun sedikit. Itu juga disebut sebagai memberi persembahan. Memberi persembahan kepada orang lain seolah-olah mereka adalah Buddha. Kita memberikan kepadanya ketika dia membutuhkan. Ini adalah setara dengan kita memberikan persembahan kepada Buddha. Karena Sang Buddha mengajarkan kita untuk masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah ajaran Buddha. Kita mengamalkan sesuai ajaran.
Sumbangsi yang diberikan dengan demikian untuk membantu orang yang miskin dan membawakan sukacita. Bagi Buddha, ini juga termasuk memberikan persembahan. Kita harus bersungguh hati untuk mendukung. Ini seperti orang yang sedang menebar benih kebajikan. Ketika memiliki sepetak lahan, kita harus mengolahnya tepat waktu. Satu melahirkan, tidak terhingga. Demikianlah memberi persembahan. Jadi seluruh naskah sutra yang kita baca kemarin juga mendukung kita untuk memberi persembahan. Mari, naskah sutra kemarin. Sekiranya seseorang memberikan bunga, dupa, untayan kalung, dupa bakar, dupa bubuk, dupa salep, kain sutra surgawi, umbul dan tirai, dupa cendana urugasara, serta berbagai jenis benda seperti ini sebagai persembahan juga tidak dapat membandinginya. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Para bodhisattva memberikan persembahan kepada Buddha. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang memiliki makna menggunakan semua material di dunia untuk memberikan persembahan. Baik itu adalah barang yang paling berharga di dunia untuk diberikan kepada Buddha sebagai persembahan. Dengan demikian, persembahan yang demikian tidak dapat dibandingkan. Bagian naskah sutra selanjutnya. Sekalipun seseorang memberikan kerajaan, kota, istri, dan anak, itu juga tidak dapat membandinginya. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Bahkan jika seseorang memberikan lebih dari sekedar materi, serta mempersembahkan apa yang mereka cintai, dia juga bersedia untuk berdana. Demikian juga tidak ada bandingnya. Sehingga selanjutnya kembali mengatakan, pria berbudi, ini dinamakan sebagai pemberian tertinggi. Ini adalah paling mulia dan paling tinggi di antara segala pemberian, sebab merupakan persembahan dengan dharma kepada para tathagata. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Mampu berdana tanpa halangan, inilah yang paling berharga dari berdana. Melepas itu sulit. Manusia sulit melepas. Melepas kesulitan untuk melepas agar melepas. Inilah yang paling unggul. Sebab merupakan persembahan dengan dharma kepada para tathagata, ini adalah batin yang rela. Sebab merupakan persembahan dengan dharma kepada para tathagata. Inilah mengapa dia mengatakan pujian dari para Buddha. Sekalipun seseorang memberikan kerajaan, kota, istri, dan anak, itu juga tidak dapat membandinginya. Pemberian berupa kerajaan dan kota, materi di luar tubuh, adalah balasan eksternal. Pemberian berupa istri dan anak, orang yang paling dekat dan paling dikasihi adalah balasan internal. Semua ini juga tidak dapat membandingi pemberian berupa tubuh. Pemberian berupa kerajaan dan kota, yaitu materi di luar tubuh, yang merupakan balasan eksternal. Balasan eksternal yang dimaksud adalah bahwa ada orang yang memiliki banyak harta seperti sekarang. Sebenarnya, banyak harta adalah suatu reputasi, sebuah nama. Siapa ini memiliki segini banyak harta? Di mana-mana ada harta. Sebenarnya terkadang kita pikir, kamu memiliki begitu banyak harta, kamu juga akan makan semangkuk nasi. Apa ingin tambah lagi? Oh, sudah sangat kenyang. Orang-orang zaman sekarang sudah sangat kenyang dengan semangkuk nasi. Sama dengan mengenakan pakaian.
Punya banyak uang, mengapa tidak mengenakan lebih banyak baju? Apakah harus mengenakan lebih banyak baju? Cuaca panas, pakaian apa yang paling berharga? Sebenarnya mengenakan emas dan perak merupakan beban bagi tubuh. Sekaya apapun Anda, tidak bisa menunjukkannya nilainya melalui pakaian yang dikenakan. Pakaian yang dapat menutupi tubuh terlihat anggun dan bersih. Ini adalah pakaian terbaik. Apalagi yang bisa Anda minta? Maka dari itu, sekaya apapun Anda, hanya begitu saja. Berapa lagi yang Anda inginkan? Apa gunanya memiliki uang banyak dan nama besar? Masih tetap hanyalah orang saja. Selalu tahu nilai dari persembahan semacam ini, baik itu penghargaan eksternal maupun internal. Saya bersedia memberikan istri, anak, kota, negara, segalanya. Seluruh kekayaan eksternal saya dan cinta kasih internal saya, aku memberikan semuanya, telah menyerahkan segalanya. Misalnya, itu juga tidak dapat membandinginya. Pemberian eksternal dan internal seperti itu tidak dapat membandinginya. Pria berbudi, ini dinamakan sebagai pemberian tertinggi. Ini adalah paling mulia dan paling tinggi di antara segala pemberian. Orang berbudi yang melatih Dharma dan mempraktikkan sesuai ajaran Dharma dipanggil Buddha sebagai pria berbudi. Inilah pujian terhadap keyakinan, ikrar dan praktiknya sebagai persembahan berupa Dharma darinya. Pada saat itu, para Buddha berkata demikian. Pria berbudi ini dinamakan sebagai pemberian tertinggi. Ini adalah paling mulia dan paling tinggi di antara segala pemberian. Karena itu dikatakan melatih diri dan mempraktikkan sesuai ajaran Dharma. Ajaran Buddha adalah demikian. Saya mendengar, saya memahami, lalu mempraktikannya dalam tindakan nyata. Maka orang seperti ini disebut pria berbudi. Karena apa yang seharusnya dilakukan telah ia lakukan semuanya, dan semua orang pun memujinya. Jadi inilah pujian terhadap keyakinan ikrar. Karena telah menyelesaikan segalanya, kebenaran, kebajikan, dan keindahan terlaksana dengan baik. Semua yang diajarkan oleh Buddha telah dilaksanakan dengan sangat baik. Maka dikatakan inilah pujian terhadap keyakinan ikrar. Artinya, mempraktikkan dalam tindakan nyata, dan itu juga merupakan bentuk persembahan sesuai dengan Dharma. Sebab merupakan persembahan Dharma kepada para Tathagata. Dikarenakan orang ini memandang Dharma sebagai kekosongan, mampu mengorbankan tubuh dan jiwa sebagai persembahan pada Tathagata. Sebab merupakan persembahan Dharma kepada para Tathagata, artinya ia telah mencurahkan seluruh kemampuan dan hatinya. Orang ini dan orang-orang seperti inilah yang memandang Dharma sebagai kekosongan, yang artinya dalam proses pelatihan dirinya, ia telah menyadari bahwa segala fenomena pada dasarnya adalah kosong. Semua fenomena adalah kosong. Kita sering mendengarnya. Apa maksudnya? Ini hanya sebuah nama semu sementara. Nama semu sementara ini dipakai karena begitu banyak unsur barang yang menyatu atau tergabung, agar kita dapat membedakan barang. Apakah ini? Ini adalah pena. Apakah ini benar-benar pena? Tidak bisa menulis. Sini saya lihat tidak ada isi tintanya, maka harus mengambil isi pena. Tapi isi pena ini tampaknya tidak cocok, juga tidak bisa menulis. Oh, pena ini adalah pena tinta air, bukan ballpoint. Jadi saya salah ambil. Oleh karena itu, meskipun wujudnya sama,
tapi jenisnya berbeda. Ia memiliki wujud tetapi jenisnya berbeda. Hanya mirip saja. Benda ini adalah tas. Saya perlu tas. Ini seperti yang saya katakan sebelumnya tentang wanita yang datang untuk mengambil barang-barang. Apakah ia menggunakan tas kecil? Begitu banyak tas, tentu saja ia menggunakan tas besar. Jadi, sama juga disebut tas. Tetapi untuk menampung begitu banyak barang, dia harus menggunakan tas besar untuk menampungnya. Untuk barang yang sedikit, dia akan menggunakan tas kecil untuk menampungnya. Jadi, barang bisa dibedakan berdasarkan ukuran. Apakah ini adalah sebuah tas? Ini adalah kain. Akhir-akhir ini, tahun 2020, semua orang kesulitan untuk mendapatkan masker. Sulit untuk membeli masker, sehingga mereka menggunakan kain dari pakaian lama dan baru. Saya pernah mendengar tentang ini dan juga melihatnya sendiri. Ada orang memotong kain baru mereka untuk membuat masker. Ada orang miskin mengambil popok anaknya, memotongnya dan menjahitnya menjadi masker. Baik pakaian baru maupun lama, tidak peduli, asalkan terbuat dari kain. Demi untuk membuat masker, mereka memanfaatkan segala macam barang, asalkan terbuat dari kain. Mengapa kain ini diubah menjadi masker? Apakah pakaian anak-anak atau dewasa atau lainnya? Berbagai jenis barang ini memiliki nama yang berbeda. Ini disebut kain. Tetapi kain ini juga ada berbagai jenis. Singkat kata, bahan yang berbeda semuanya dikumpulkan bersama menjadi sesuatu dengan nama yang sama, kategori yang berbeda. Nama sangat bervariasi di dunia ini. Dan benda yang berbeda ini tak terhitung jumlahnya dan terbuat dari kombinasi berbagai bahan. Ada banyak nama. Kombinasi dari bahan yang berbeda ini sangat banyak. Maka wujud, tanpa wujud, tiada wujud tetap. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika barang-barang ini diuraikan dan tidak terdapat sebab dan kondisi, maka semuanya adalah kosong. Ya, kosong. Jika barang-barang diuraikan, maka tidaklah berbentuk lagi. Ini dinamakan sebagai apa? Maka apapun itu jika diuraikan, terdiri dari komponen-komponen yang dapat dibuatkan kombinasi lainnya, sehingga jadilah barang yang lain. Singkat kata, jadilah barang yang akan mendapatkan nama. Segala benda yang ada terdiri dari berbagai komponen barang. Jika komponen ini diuraikan, maka menjadi tiada atau kosong. Tanpa kekosongan, mana ada keberadaan? Kita semua berada di dalam ruang kosong. Tidak ada lagi ruang kosong. Anda meminta saya masuk ke dalam. Semua tempat duduk sudah terisi. Jika dipaksa masuk, memaksa untuk masuk ke dalam. Di dalam sudah tidak ada ruangan kosong. Ketika tidak ada ruang kosong, karena volumenya memang hanya begini, hanya sebesar ini, cuma bisa memaksakan sejumlah ini. Maka, jika barang-barang ini diambil, ruang ini akan menjadi kosong. Maka ketika barang diambil, disebut kosong. Barang-barang diletakkan di sana menjadi ada. Bukankah dunia kita sedemikian adanya? Ayah, saya tidak ke sini hanya beberapa waktu. Bangunan tinggi sudah menjulang. Ini adalah sebuah ruang kosong besar. Ruang kosong besar di atas bumi. Hanya beberapa saat tidak ke sana, hanya beberapa saat tidak melewati daerah ini. Dulunya adalah tanah kosong yang terbelengkalai. Sekarang dipenuhi oleh bangunan tinggi. Ini semua bisa terjadi karena adanya ruang kosong sedemikian rupa.
Sehingga ada benda yang sebelumnya tidak ada, sebelumnya karena di sini tidak ada, sehingga saat ini di tempat ini barulah bisa mengatakan ada. Dengan prinsip kebenaran yang sama, keberadaan berasal dari ketiadaan. Kekosongan terjadi karena keberadaan, sehingga disebut sebagai ruangan. Ada benda-benda ini. Di sini masih ada ruang, sehingga disebut kosong. Dikarenakan ada benda, sehingga dapat disebut ada ruangan. Keberadaan karena kekosongan, maka terdapat keberadaan. Karena ada benda, sehingga ada ruangan. Karena ada ruangan, sehingga ada benda. Ini harus dipahami oleh kita semua dengan jelas. Jika kita bersungguh-sungguh merenungkannya, maka prinsip-prinsip ini bisa muncul, sehingga mampu mengorbankan tubuh dan jiwa sebagai persembahan pada Tathagata. Seluruh yang ada di alam semesta ini, semua yang berwujud dan yang tidak berwujud rela dikorbankan. Dikorbankan sebagai persembahan. Ia merenungkan segala fenomena dharma, seperti rupa, batin, dan lainnya, muncul karena sebab musabab dan tanpa sifat bawaan. Ini adalah pengamatan dari para bodhisattva pada kendaraan besar, bukan bagian dari para biksu pada kendaraan kecil. Ia merenungkan segala fenomena dharma seperti rupa, batin, dan lainnya. Merenungkan dapat melihat hal ini sama juga dengan ajaran 5 agregat yang semuanya hampa. Merenungkan adalah pada pandangan dan pemahaman diamati dengan seksama, wujud, suara, aroma, rasa, sentuhan, dan lain-lain. Hal ini adalah apa yang bersentuhan langsung dengan indera kita. Inilah yang disebut dengan fenomena dan lain-lainnya. Baik adalah persembahan wewangian, persembahan rasa, inilah kemampuan hidung dalam membedakan yang juga disebut mengamati. Merenungkan mengapa saya bisa memiliki rasa ini. Rasa ini adalah, maka muncul karena sebab musabab dan tanpa sifat bawaan. Semua ini adalah karena adanya sebab dan kondisi. Wewangian berasal dari mana? Dari bunga, pohon, dan tanaman. Lalu, bunga, pohon, dan tanaman itu berasal dari mana? Dari tanah. Tanah berasal dari mana? Dari ruang hampa. Singkat kata, semua benda dan materi tidak pernah terlepas dari ruangan yang luas ini. Dalam ruangan yang luas ini, segala sesuatu pada dasarnya tidak memiliki sifat diri yang tetap. Ini adalah pengamatan daripada bodhisattva pada kendaraan besar. Bodhisattva pada kendaraan besar adalah mereka yang memiliki tingkat kebijaksanaan yang sangat tinggi. Ia sangat memahami segala sesuatu di dunia. Maka orang yang memiliki kapasitas seperti ini disebut bodhisattva pada kendaraan besar. Seorang bodhisattva mampu mempraktikkan 6 paramita karena kebijaksanaannya yang tajam dan mendalam. Karena itu ia memiliki pandangan yang luas dan kemampuan besar untuk membantu sesama. Inilah bodhisattva pada kendaraan besar. Pemikirannya luas, penuh ketelitian. Pandangan bodhisattva kendaraan besar berasal dari kebijaksanaan. Ia mengubah pengetahuan biasa menjadi kebijaksanaan sejati. Dan semua pemahamannya dianalisa melalui kebijaksanaan tersebut. Bukan bagian dari para biksu pada kendaraan kecil. Biksu kendaraan kecil tidak memiliki kemampuan itu. Mereka tidak mampu melihat dengan pandangan yang begitu luas. Oleh karena itu,
pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, ada bagian naskah sutra menyatakan hal demikian. Dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan disebutkan, para bodhisattva mahasatwa mengamati segala fenomena dharma sebagai kosong. Sebagaimana realitas sejati, tidak keliru, tidak bergerak, tidak mundur, tidak berubah. Layaknya kehampaan dan kekosongan, tiada sifat keberadaan. Ini menerangkan tentang bentuk yang sebagaimana adanya dan aspek sejati daripada segala fenomena dharma. Para bodhisattva mahasatwa mengamati segala fenomena dharma sebagai kosong. Sebagaimana realitas sejati, tidak keliru, tidak bergerak, tidak mundur, tidak berubah. Tidak berubah ini artinya tidak terpengaruh oleh hal-hal ini yang dapat mengubah pikiran benar kita. Konsep pikiran kita benar, realitas sejati kita juga sangat benar. Semua adalah kosong. Kekosongan yang sangat murni, semua adalah keberadaan. Keberadaan yang sangat halus dan menakjubkan. Oleh karena itu, ini adalah bodhisattva kendaraan besar menggunakan kebijaksanaan untuk mengamati segala sesuatu di dunia. Ini adalah realitas sejati. Tidak ada kekeliruan, tidak ada tergerak oleh materi lain, tidak ada keliru dalam hal orang, masalah, dan benda. Sangat murni dan sangat benar, melihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Tidak bergerak, tidak mundur, tidak berubah. Layaknya kehampaan dan kekosongan, tiada sifat keberadaan. Ketika kita berpikir kembali, di kehampaan dan kekosongan mengandung segala sesuatu. Menurutmu, apa sifat dari kehampaan dan kekosongan? Karena adalah kosong, kita tidak dapat memperlihatkannya kepada semua, tetapi karena berada dalam kekosongan, Buddha harus memberitahu kita apa sifat dari kekosongan ini. Teknologi sekarang sangat maju, kita dapat berkata, "Wah, betapa tercemarnya udara hari ini." Teknologi zaman sekarang dapat melakukan hal ini. Tetapi bagaimana dengan Buddha di masa lalu? Dia juga mengatakan hal yang sama. Pencemaran dalam batin adalah sama dengan pencemaran udara. Udara di ruang angkasa ini mungkin saja bersih atau tercemar. Bersih dan polusi berbagi entitas yang sama. Jadi, kita memiliki kemurnian dan pencemaran. Karena ada istilah-istilah seperti ini, maka ada realitas seperti ini. Pada akhirnya realitas ini adalah dharma, dan dharma adalah tidak ada realitas sejati. Singkat kata, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Ini tidak terlihat, tidak terwujud, namun ada esensi dan karakteristik sejati. Seperti sifat hakiki kita. Sifat hakiki Anda ada di mana? Terdapat pada tabiat kita. Tabiat buruk biasanya membawa sifat hakiki yang ternoda. Jika Anda melenyapkan tabiat buruk Anda, maka akan memulihkan sifat hakiki murni dari Tathagata. Singkat kata, ini semua merupakan konsep pemikiran kita. Murninya langit sama seperti dalam batin kita. Jadi dikatakan layaknya kehampaan dan kekosongan, tiada sifat keberadaan. Jadi sebuah objek bisa keras, bisa juga lembut. Kekerasan dan kelembutan keduanya ada di dalam sifatnya. Ini menerangkan tentang bentuk yang sebagaimana adanya dan aspek sejati daripada segala fenomena dharma. Mau mengatakan bentuknya seperti apa?
Bentuknya seperti inilah. Ini menjelaskan kalau cahayanya menerangi sampai jauh dan para Buddha serentak memberikan pujian. Orang-orang biasa dalam memberikan persembahan kepada Buddha semuanya berasal dari pikiran terdelusi, pandangan terdelusi dan kondisi terdelusi mereka, lalu menganggapnya sebagai persembahan. Akan tetapi di sini, Bodhisattva ini sebaliknya melimpahkan cahaya dari berkah kebajikan dan kebijaksanaan yang diperolehnya dari pelatihan diri kepada Tathagata. Cahayanya menerangi dunia, artinya ia menggunakan dharma benar sebagai persembahan bagi Buddha. Itu sebabnya dikatakan sebagai persembahan berupa dharma sejati. Tentu saja tidak tertandingi oleh persembahan berupa buah balasan dengan kebocoran batin yang berasal dari batin terdelusi dan karma terdelusi. Ini menjelaskan tentang cahayanya menerangi sampai jauh. Karena para bodhisattva melatih diri, pada akhirnya adalah melenyapkan segala kerisauan. Jadi cahayanya menerangi sampai jauh. Seperti cahaya matahari, ia dapat menerangi sampai jauh. Jadi para Buddha serentak memberikan pujian. Semua Buddha memberikan pujian. Orang-orang yang bersedia bersumbangsi di dunia ini adalah orang yang patut diberi pujian oleh Sang Buddha. Orang-orang biasa dalam memberikan persembahan semuanya berasal dari pikiran terdelusi, pandangan terdelusi, dan kondisi terdelusi mereka, lalu menganggapnya sebagai persembahan. Semuanya menganggap bersumbangsi dengan benda ini sebagai memberikan persembahan. Sebenarnya semuanya adalah nama palsu. Ini hanyalah nama, sebuah simbol yang digunakan di dunia untuk benda duniawi. Jika kita melekat pada aku, memiliki benda apa untuk dipersembahkan, ini sudah tidak betul. Sering dikatakan, kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Ketika berdana, saya tidak menganggap sendiri sebagai seorang pemberi. Berapa banyak barangnya? Sangat banyak. Namun, berapa banyak barang yang telah Anda sumbangkan, sulit dikatakan ada berapa. Jumlah itu sulit diukur, seperti yang baru kita bahas tentang Filipina. Orang yang berdana, mereka berdana hanya demi sukacita. Jumlahnya ini sudah dibagi-bagi ke setiap keluarga yang memerlukan. Beberapa waktu kemudian sudah tidak ada, tetap akan habis dipergunakan. Pendek kata, bersumbangsi seperti ini tidak melekat pada esensi dan kuantitas. Tidak ada tentang siapa yang menerima sumbangan, pokoknya harus memberi dengan rasa hormat. Bersumbangsi tanpa pamrih ini dan masih harus mengucapkan terima kasih. Inilah hal-hal yang sering kita lakukan sebagai insan suci. Kita mengerjakannya sampai menjadi sangat terbiasa, sehingga semua orang batinnya tidak ada kegelisahan lagi. Semua orang nyaman dan leluasa, maka tidak ada tentang orang yang bersumbangsi. Tidak ada tentang jumlah sumbangsi. Tidak ada tentang siapa yang pernah saya selamatkan. Pendek kata, kembali ke asal mula, nyaman dan leluasa. Berkah kebajikan yang diperolehnya dari pelatihan diri. Dengan demikian berarti kita sedang melatih diri. Melatih sebuah rasa bersumbangsi tanpa pamrih, berusaha semampu kita untuk bersumbangsi demi dunia. Inilah sumber kebahagiaan bagi Sang Buddha. Semua Buddha, setelah kita bersumbangsi, sifat hakiki kebudaan kita sendiri juga sangat bersukacita. Jadi bodhisattva ini sebaliknya melimpahkan cahaya dari berkah, kebajikan dan kebijaksanaan yang diperolehnya dari pelatihan diri kepada Tathagata.
Tathagata adalah merupakan sifat hakiki murni kita. Jadi cahayanya menerangi dunia. Artinya, ia menggunakan dharma benar sebagai persembahan bagi Buddha. Menggunakan semua hal-hal ini untuk persembahan kepada Buddha. Disebut persembahan bagi Buddha, kita harus ingat bahwa Buddha ini harus diingat sebagai sifat hakiki kebudayaan kita. Itu sebabnya dikatakan sebagai persembahan berupa dharma sejati. Tentu saja tidak tertandingi oleh persembahan berupa buah balasan dengan kebocoran batin yang berasal dari batin terdelusi dan karma terdelusi. Bukan setelah saya bersumbangsi berapa banyak, lalu saya selalu terus menggenggam rintangan, keras kepala, dan melekat pada benda-benda itu. Saya adalah orang yang bisa membantu orang. Saya memiliki berapa banyak barang untuk dipersembahkan. Yang demikian adalah merupakan ketidaktahuan makhluk awam. Memberikan persembahan malah menambah satu niat serakah. Ini juga merupakan ketidaktahuan. Ini disebut karma terdelusi, menciptakan kebocoran batin. Kebocoran batin pada dasarnya Anda sedang melatih jalan kebenaran, tetapi Anda malah menambah sebuah kerisauan batin. Dengan demikian, maka telah bocor. Jadi dengan demikian menggunakan semacam persembahan tulus yang telah bocor berupa menjadi persembahan yang memiliki pamrih, maka itu menjadi telah ternoda. Selanjutnya, orang yang memberikan persembahan berupa dharma ini adalah orang yang benar-benar bisa mempraktikkan dharma. Berderma secara demikian pasti bisa mendermakan segalanya, sehingga dapat menghapus segala delusi dan menampakkan segala kebenaran. Merealisasikan dana paramita dari dharma, itulah sebabnya disebutkan sebagai pemberian yang pertama, paling mulia dan paling tinggi. Orang yang memberikan persembahan berupa dharma ini adalah orang yang benar-benar bisa mempraktikkan dharma. Berderma secara demikian pasti bisa mendermakan segalanya, sehingga dapat menghapus segala delusi. Bila dapat demikian, merelakan segalanya, maka segala kerisauan dan ketidaktahuan tidak ada yang tidak bisa terhapuskan, sehingga menampakkan segala kebenaran. Bila demikian, sifat tathagata kita, sifat hakiki kita dapat dimunculkan. Bersumbangsi tanpa pamrih sangat mudah, yaitu mengatakan satu kata, bersumbangsi tanpa pamrih. Merealisasikan dana paramita dari dharma, yaitu berderma dharma, beranjak dari orang awam menjadi bodhisatwa di pantai seberang. Merealisasikan dana paramita dari dharma, sehingga ini disebut pemberian yang pertama, paling mulia dan paling tinggi dari berdana. Semua harus ingat, berdana adalah kewajiban diri, cara kita untuk melatih kerelaan dari dalam lubuk hati. Kerelaan dari dalam lubuk hati bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mendapat berkah. Ini adalah bersumbangsi yang seharusnya kita lakukan. Bersumbangsi di tengah orang banyak tanpa mengharapkan imbalan. Satu kalimat yang sederhana, akan tetapi ada sangat banyak dharma yang harus dijelaskan di baliknya. Sehingga kita semua harus selalu senantiasa bersungguh hati, teliti, halus, tuntas, dan lebih bersungguh hati.